Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, hari terus berlalu, tahun berganti ya. Kita sebentar lagi ya bertemu dengan bulan Ramadan dan semoga kita bertemu dengan bulan suci tersebut ya. Sekarang sudah tanggal 19 Sya'ban ya, berarti sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi ya, bulan tersebut akan datang. Dan bulan ini adalah bulan spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan tersebut, sejauh itu pula dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu ya menyuruh kita untuk mengagungkan bulan ini. Ya, kata Nabi SAW tatkala bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia, di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Sya'ban dengan puasa di bulan Ramadan, agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Sya'ban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadhana bis-shaumi yaumin wala yaumain, illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, "Man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, ini Sya'ban atau Ramadan masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, maradatu syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Jadi bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong syaitan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Kemudian ada yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah." Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat. Ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia lakukan.
Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Kata Nabi SAW, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Sejak seorang masuk di malam pertama bulan Ramadan, kesempatan bagi dia untuk tercatat oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan terbebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia tidak berhasil di malam pertama, dia masih bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahanam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama dapat rahmat belum diampuni ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan yang tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin 3 marrat." Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, "Falamma raqaitu darajatal ula." Tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, "Syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar, ahadahuma aw kilaihima, falam yadkhulil jannah." Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga, padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada. Menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahanam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen pahala ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya, jangan sampai ya. Sama seperti tahun yang lalu, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan ya. Kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah, ya, balikna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah mudahkan kami untuk beristihad bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian, ya. Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan. Mudahkan aku untuk baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian agar puasa kita bisa optimal, jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Baik membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Jadi pembatal ada dua, perhatikan sini. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya pembatal pahala puasa. Pembatal puasa, sebagaimana kita ketahui, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya karena sungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberikan dia minum. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, rizqun saqahu Allahu lahu. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pas kita pulang, kita kehausan, kemudian kita buka kulkas, kita minum air sebotol, setelah itu baru ingat, enggak apa-apa ya. Itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang ke rumah, kemudian kita lupa, kita masak Indomie, kemudian kita makan. Setelah selesai kita tambah lagi Indomie yang kedua. Setelah itu selesai, baru istri kita kasih ingat, "Mas, ini hari bulan Ramadan." "Oh iya, saya lupa." Qadarullah ya. Itu rezeki ya, rezeki. Ya Allah bilang rizqun saqahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepadanya. Sampai para ulama khilaf, kalau kita lihat orang lupa di bulan Ramadan makan dan minum, ditegur atau tidak? Ada yang bilang ditegur, ada yang mengatakan jangan. Kalau dibilang ditegur ini kemungkaran, ada yang bilang jangan, itu rizki, nanti jangan potong rizkinya. Dia lagi dapat rizki. Saya cerita, saya pernah satu hari pergi sama seorang pengajian, kemudian kita datang ke pagian, mampir suatu tempat. Hari Kamis, teman saya itu puasa, saya tidak puasa. Akhirnya kita mampir, teman saya bilang, "Ustaz sebentar, kita cari sarapan dulu." Oke, saya juga belum sarapan. Dia pergi ke warung, "Mbak ada nasi goreng enggak?" "Oh Mas, masih pagi, belum buka." "Mie ayam, ada mie ayam enggak?" "Belum buka juga Mas, mie ayam belum buka." Akhirnya cuma dapat teh manis. Pesanlah teh manis 2. Kemudian kita minum teh manis. Setelah minum selesai, baru dia ingat, "Ya Allah, ya Ustaz, saya ini puasa." Nah, berarti rezekinya cuma teh manis. Nasi goreng, mie ayam enggak, belum. Makanya lupa itu memang menjengkelkan, tapi terkadang membahagiakan. Seperti gini. Demikianlah ya. Jadi kalau lupa enggak ada masalah. Sama jika seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya juga tidak mengapa. Tapi apakah mungkin terjadi? Ya itu Allah alam ya. Kalau suami lupa mungkin, tapi kalau istri juga lupa, itu susah, dua-duanya kompak lupa. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Baik, ini yang perlu kita hindari, jangan kita makan, jangan minum, jangan kita berhubungan. Karena kalau kita sengaja makan atau minum dan berhubungan, masalahnya bukan cuma batal puasanya, tapi berdosa, dosa besar. Sengaja berbuka tanpa uzur, baik makan atau minum, berhubungan dengan istri, maka dosa besar. Makanya tatkala ada seorang sahabat, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, aku binasa." Dalam riwayat dia mengatakan, "Ihtaraktu, ya Rasulullah, aku kebakaran." Kata Rasulullah SAW, "Wa ma ahlakak, apa yang buat kau binasa?" "Waqa'tu fi nahari Ramadan,
fi imraati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW suruh dia bayar kafarah. Hal tastati'u an tu'tika raqabah. Apa kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, tidak mampu ya Rasulullah. Enggak punya duit. Rasulullah SAW pindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, hitung lagi dari awal ya. 60 hari tidak boleh apa? Berhenti. Kau mampu? Tidak ya Rasulullah. Ini 1 bulan ini saya tidak mampu, apalagi 2 bulan. Kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan, apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? 60 bungkus pagi selesai. Enggak mampu ya Rasulullah. Ini Rasulullah SAW terdiam, ini tidak mampu semuanya. Tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kepada Nabi 2 keranjang korma. Maka Nabi akhirnya mengambil 2 keranjang korma tersebut. Nabi berikan kepada orang tadi. Ini ambil, kasih makan fakir miskin. Kata dia, a'ala man afqara minna ya Rasulullah. Apakah aku berikan kepada orang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah di kota Madinah kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan keluargamu ya. Maka dia pun pulang dengan gembira ya. Bayangkan datang ketakutan, pulang apa? Gembira. Antum jangan coba-coba ya. Nah maksud saya, jangan seorang berpikir, kasih makan 60 orang, 60 bungkus berapa sih? Berapa ratus ribu sih? Akhirnya dia berhubungan dengan istrinya. Enggak boleh. Dia dosa besar. Dia dosa besar, dia harus istighfar dan dia harus bayar kafarah. Jadi ini benar-benar kita hindari agar puasa kita jangan sampai batal. Perlu saya ingatkan, ini sekedar pengetahuan. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada yang baru nikah ya, masih ada yang menikah tatkala bulan Ramadan, masih bulan madu di bulan Ramadan, yang lama-lama sudah bulan bawang ya. Terkadang dia tidak bisa menahan nafsunya, kemudian dia gauli istrinya. Hati-hati ya, saya perlu jelaskan ya. Apa yang namanya jima? Jima itu, mohon maaf ini maksudnya ini perlu diperhatikan. Jima itu kalau sampai kepala dari zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Kalau sudah masuk seluruh kepala zakarnya, bukan seluruh zakarnya, tapi kepalanya saja, yang bagian tempat sunat. Kalau sudah masuk seluruhnya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, ya, yang penting sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Maka sudah batal dan harus bayar apa? Kafarah. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Adapun kalau misalnya dia menggauli istrinya tidak sampai terjadi yang demikian, tidak terjadi penetrasi, kemudian tiba-tiba terjadi ejakulasi di luar ya, maka puasanya batal dan dia berdosa tapi tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Bisa dibedakan? Ini semua sudah berkeluarga kan? Ada yang jomblo? Biasanya lebih khusyuk mendengarkan. Jadi itu bedanya. Maksud saya, yang namanya jima itu jika idal taqal khitanan, kata Nabi SAW, jika bertemu 2 tempat sunat. Jadi jika bagian sunat laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi, sudah dikatakan itu jima. Maka itu harus bayar kafarah. Ya. Dan dia dosa besar. Adapun kalau terjadi ejakulasi tanpa ada ilaj, tanpa ada penetrasi, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Taib, ini insya Allah semuanya bisa menghindari tatkala sedang berpuasa, menghindari pembatal-pembatal puasa. Yang paling sulit sekarang adalah menghindari pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Ini sekarang poin yang sangat penting, ujian bagi kita di bulan Ramadan ini. Apa itu pembatal pahala puasa? Itu maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Dan betapa banyak orang puasa dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini Nabi mengatakan, berarti ada di sana segolongan manusia yang mereka puasa, lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala. Ada di sana segolongan manusia yang mereka sholat malam, mereka begadang tapi tidak dapat pahala. Dan seperti ini dalam syariat ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan sah, tidak batal. Secara sah dia sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Contoh, seperti seorang yang dia berhaji dengan uang haram. Dengan uang haram, dengan uang mendolimi orang lain, dengan uang riba, dengan uang korupsi. Ya kalau zaman dulu orang berhaji dengan uang merampok,
Maka kemudian dia pergi dengan ontanya, pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian dia berangkat lagi besoknya dengan ontanya, di wukuf di padang Arafah. Kemudian berikutnya lagi dia pergi dengan ontanya, pergi ke Muzdalifah. Maka kata sebagian ulama yang haji adalah ontanya, bukan dia ya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang apa? Haram. Dia berhaji dengan hajinya sah. Tidak wajib bagi dia untuk mengulangi lagi, tapi pahalanya tidak ada. Sama seperti seorang minum khamar, man syaribal khamar lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamar, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dia bertobat, kemudian dia salat, wajib tetap salat. 40 hari dia salat, salatnya sah, tidak perlu diulang. Tetapi pahalanya tidak ada. Sama, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada tidak normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Salatnya sah namun tidak diterima salatnya. Demikian juga ada yang puasa tapi puasanya sah namun tidak ada pahalanya. Kok bisa demikian? Karena tatkala dia berpuasa, dia tidak mencapai pada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yahudi, Nasrani juga mereka berpuasa. Kalian berlomba, mereka dulu berpuasa, kalian juga sekarang berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ternyata dalam puasa kita tidak mendatangkan ketakwaan, maka puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana maksiat-maksiat yang kata para ulama membatalkan pahala puasa. Contoh adalah dusta. Dusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yang dia bersaksi palsu, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi orang berdusta, pahala puasanya enggak ada, langsung batal. Puasanya sah, tetapi pahalanya apa? Batal. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi di Jakarta. Bukan di televisinya, tapi di pegawai-pegawainya. Seperti ini, mereka kumpul, mereka pengajian. Nah, saya sampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kami ini disuruh bikin berita bohong sama direksi, Ustaz. Pertanyaan kami, yang tidak diterima pahalanya kami atau direksi? Saya bilang, semuanya tidak diterima. Bohong, bayangkan bohong di bulan Ramadan, bikin berita bohong disebarkan di masyarakat, yang nonton jutaan orang. Dosa-dosa besar. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang yang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri, terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu siapa orang yang dirobek mulutnya? Kata Nabi, kata Jibril, rajulun kadzdzab yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzakh sampai hari kiamat. Sekarang kalau ingin menyebarkan dusta banyak, karena kita banyak media sosial. Kalau dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang yang naik kuda kemudian ke sana, kemudian ke sini, cari orang yang mulutnya ember ke sana sini. Sekarang dia sendiri ember, tinggal dia pencet, sudah meluber kemana-mana dustanya. Di mana-mana orang baca. Sekarang musim dusta sekarang. Hati-hati ikhwan. Ya. Antum kalau di bulan Ramadan berdusta, yakinlah bahwasanya puasa antum tidak ada pahalanya. Ini datang dalam hadis secara nas dalam Sahih Al-Bukhari. Malam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Di antara maksiat yang kata para ulama benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka untuk disebutkan. Kita tahu ghibah, ngerumpi. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu, hati-hati. Karena yang sering ngerumpi itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, si bapak di grup jarang ngerumpi ya. Paling bicara poligami. Ibu-ibu ini bicara ngerumpi, hati-hati ya. Karena kita ngerumpi, pahala kita semua apa? Hilang, puasa kita hilang.
kita harus lanjutkan sampai sore, lapar, dahaga, tapi nggak ada pahalanya. Ngerumpi. Kalau ada ternyata di grup ada ngerumpi, tinggalkan grup. Kalau kita tahu grup kita suka ngerumpi, sekarang minta izin, tulis dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang cantik, saya harus meninggalkan grup. Semoga kita ketemu lagi setelah apa? Ramadan. Kenapa Kenapa? Bilang aja, saya ingin konsen. Ya. Daripada kita dalam grup ternyata ada majelis ghibah dan kita tidak bisa mengingkari. Bahkan kita berlezat-lezat kita baca ghibah-ghibah saudara-saudara kita, maka sayang pahala kita. Kita ini belum tentu bisa puasa sampai selesai, belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan di waktu yang lain. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sisanya seluruh maksiat akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ikhwan, kalau kita sudah mulai puasa, itu argo pahala jalan. Sejak salat subuh, sejak azan subuh sampai azan maghrib, argo pahala kita berjalan. Makanya Nabi suruh kita, kalau kita berpuasa jaga diri kita. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana siyamu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, jangan berteriak-teriak. Yaskhab itu bikin gaduh, teriak-teriak sana teriak sini. Anda sedang berpuasa, jaga adab Anda. Ya, jaga sekarang karena argo pahala sedang berjalan. Kemudian kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, jangan dijawab. Kalau ada orang mengajak berantem dia, jangan dijawab, kata Nabi SAW. Tapi katakanlah, saya sedang berpuasa. Agar dia tidak terus menggoda, agar dia tidak terus memancing emosi. Kita ingatkan, saya sedang berpuasa. Itu cara kita menghadapi orang buat kita memancing emosi. Jangan kita bilang, nanti pada maghrib ketemu di belakang. Sekarang masih puasa, enggak. Kita sedang berpuasa, tahan diri. Jangankan berkata maksiat, teriak-teriak saja Nabi larang. Teriak-teriak saja Nabi larang. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, idza sumta, kalau kau sedang berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, mulutmu juga berpuasa. Anil kadzib wal maharim, jangan kau dusta, jangan kau ucapkan kata-kata yang haram. Wa da anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Ya. Kemudian kata dia, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan. Jangan sampai kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja. Hari puasa harus spesial, jangan seperti hari-hari biasa. Harus spesial karena argo pahala sedang berjalan. Jadi masalah ikhwan kita sekarang ada di zaman now, dengan berbagai macam fitnah-fitnah di zaman now ini, membuat pahala puasa kita kena roaming. Kita susah menjaga pandangan. Makanya saya ingatkan antum di bulan Ramadan jangan terlalu banyak nonton YouTube. Ya. Karena antum akan melihat aurat wanita. Aurat wanita begitu antum terlihat, pahala puasa anda akan berkurang. Saya ingat ada seorang berkata sama saya, Ustaz, kami ini diajak travel Ustaz. Terus kami umroh. Setelah kami umroh, travel ngajak kami ke Mesir. Sampai kami di Mesir, kami nonton orang-orang tari perut. Saya bilang puasa, pahala umroh ente kena roaming. Harusnya ente kalau mau nonton dulu tali perut, baru bertobat sama Allah. Kalau memang harus ada pilihan. Dua-duanya enggak boleh, tapi ya salah. Ya kita sudah berpuasa kemudian kita lihat hal yang haram. Kalau kita enggak sengaja, enggak ada masalah. Kata Nabi SAW, lakal ula wa laisat lakas tsaniyah. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bagi engkau pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Kalau kita enggak sengaja, tuh penuh astagfirullah. Bukan enggak pertama sekali sudah melotot terus. Mumpung pertama enggak. Ya bagaimana kemudian kita tiap hari ngelihat? Ya kita zaman sekarang susah. Nabi SAW kenapa? Melarang. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita nggak bisa jaga pandangan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami harus duduk di pinggir jalan. Kata Nabi, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atut tariqa haqqahu, tunaikan hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sekarang kita nonton berita aja, cewek yang mau berita, kemudian baju yang seksi dan macam-macamnya. Di bulan Ramadan kita melihatnya sambil melotot, gimana pahala kita enggak kena roaming. Terkadang roamingnya roaming internasional, cepat habis pahala kita. Maka ikhwan, ini bulan Ramadan hati-hati. Kalau antum harus bermaksiat, tunggu setelah Ramadan. Jangan Ramadan antum bermaksiat. Sehingga antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang saya khawatirkan di zaman sekarang. Terlebih lagi, mohon maaf, ternyata
Pemilu belum selesai. Ini sekarang lagi masih rame-ramenya. Saya dulu berharap selesai sebelum Ramadan. Ternyata buntutnya masih apa? Panjang. Rawan kita mulai mencaci maki, rawan kita untuk suudzon, rawan kita untuk macam-macam. Ya, maka jaga diri. Lakukan yang menurut Anda yang terbaik, tapi jaga diri. Jaga diri, jangan sampai ya gara-gara kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Ampunan yang seharusnya kita dapatkan akhirnya hilang begitu saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah di bulan ini jangan terpancing dengan hal yang bisa membuang atau menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Taib. Waktu sudah mau habis ya. Kita lanjutkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di bulan Ramadan ya, sebagian tadi disebutkan kita punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, punya horizontal dengan sesama manusia. Jangan lupa kita punya jadwal. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya jadwal harus misalnya di bulan Ramadan saya ingin khatam Quran. Maka kita benar-benar kasih jadwal. Khatam Quran 1 hari berarti minimal 1 juz. 1 juz kalau Quran Madinah berarti 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, setiap solat kita baca 2 lembar, selesai. Bisa 1 lembar sebelum solat, 1 lembar setelah solat. Dengan demikian kita bisa pastikan kita khatam 30 juz di bulan Ramadan. Kalau antum semangat lagi, antum baca setiap hari 2 juz. Dibagi. Ya. Dibagi. Kalau kita enggak sempat sebelum tidur harus selesaikan. Kalau kita ingin mencapai target. Kita tidak bicara tentang para ulama dahulu 1 hari khatam Quran. Kita enggak seperti mereka. Mereka dulu enggak kerja di Indosat. Enggak. Mereka punya mengajar di rumah, mengajar. Antum kan kerja, harus ada kewajiban ngajar, kewajiban cari nafkah buat anak istri, banyak kewajiban antum. Maksud saya dengan waktu yang terbatas seperti itu, antum harus sisihkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang bisa sampaikan. Ya, semoga sedikit ini membuat kita termotivasi semangat untuk beribadah dan semoga Allah mudahkan kita bertemu bulan Ramadan. Dan semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada 10 menit. Ada yang mau tanya jawab? Saya masih ada 10 menit. Silakan buat jamaah sekalian jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada alhamdulillah, jangan dipaksa. Ada tidak yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita bisa tutup dengan doa Ustadz. Doa kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit. Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya dari para ibu-ibu. Yang nitip berapa orang? Silakan. Apa nih Ustaz? Kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya nggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang halangan atau gimana? Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Sya'ban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu akhir bulan Sya'ban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah 1 hari yang belum sempat dia bayar di bulan Sya'ban, dia bayar setelah bulan Ramadan 1 hari, dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya hutang 30 hari. Ternyata di bulan Sya'ban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran, tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin 1 hari 1 kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata
dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari dia selesaikan 7 hari tersebut, baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar sini safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal dan dia belum membayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Yang ketiga kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam? Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Untuk yang biasa salat puasa sunnah itu terakhir di Sa'ban, puasa sunnahnya kapan sih? Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan. Kapan saja, sampai hari terakhir enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi SAW, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengaungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut, seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti, sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina sitin wa sab'in aw qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun. Maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang etikaf di masjid, dia etikaf di mall, macam-macam orang, ya. Oleh karena kalau kita tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi target baca Al-Qur'an. Target baca Al-Qur'an. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih. Kalau saya terlambat salat tarawih, saya salat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus salat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya salat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi bertanya? Silakan.
Sebenarnya baca Quran, baca artinya, baca tafsirnya, tapi ente nggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita nggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita nggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakkur dan tadabbur lebih baik daripada khatmah Al-Quran. Daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah, tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum nggak tahu bahasa Arab, ya, kerja 2 kali. Makanya supaya nggak kerja 2 kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Ya, silakan. Karena di sini Ustadz masih ada jadwal di tempat lain. Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tumakninah, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tumakninah, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain ya. Ya sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, "Akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana?" Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, "Coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka." Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, "Masya Allah, ini pecahkan rekor." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang sana bagus sholatnya, kenapa? Imamnya Al-Fatihah 1 nafas. Saya bilang saya tidak suka, saya pingin yang Al-Baqarah 1 nafas, ada atau tidak? Kalau ada saya mau ke situ ya. Jadi kita cari imam yang kalau dia baca kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita tarawih. Tidak, bukan yang penting kita tarawih. Tapi tarawih itu pengaruh menambah iman kita. Itu yang kita cari. Nggak apa-apa kita selektif masjid, nggak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok nggak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum nggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firanda atas